Ini dia tas carrier dari Are Outdoor Gear. Ini serinya Cartons 70 liter dari kemarin lu tunggu-tunggu. Di sini gua ada 5 kelebihan dari tas ini dan ada 2 kekurangan dari tas carrier ini. Terus gua juga akan nyebutin siapa yang cocok banget untuk beli tas ini dan siapa yang tidak cocok untuk membeli tas ini. Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gua Bang IQ TV. Ini dia tas carrier yang sempat ke pending sebetulnya. Tas ini tuh udah datang 2 minggu yang lalu, cuman gue baru bisa ngebuat videonya sekarang. Nah sekarang gue bahas nih. Ini adalah tas carrier dari Are Outdoor Gear. Ini carrier paling baru nih jauh ini. Karena si Are Outdoor Gear ini mengeluarkan 3 artikel atau 3 seri, yang mana seri ini tuh professional series nih. Jadi ada Cartons, terus ada Mandala yang pernah gue bahas juga, terus ada Tricora. Mandala udah dibahas, sekarang giliran si Cartons 70 liter. Nah ini tuh ukurannya ada 2 nih. Ada 70 liter dan ada 60 liter. Cuman gua dapetinnya yang 70 liter aja. Bedanya cuman ukuran aja, dari spesifikasi, dari fitur, semuanya sama aja. Cuman beda kapasitas aja. Yang ini 70 liter dan ada yang 60 liter. Harganya juga beda. Ini 1.150.000. Terus kalau yang 60 liter lebih murah sedikit, 995.000. Jadi lebih besar ukurannya, ya agak nambah budget dikit lah gitu kan. Tinggal lu nanti sesuaikan aja, lu cocoknya di ukuran 70 atau 60. Kan gue bahas nih semua nih, gue akan ngebahas dulu apa yang dipakai di sini untuk bahannya, terus fiturnya apa aja. Nanti di akhir video gue akan sebutin 5 kelebihan dan ada 2 kekurangan, dan siapa yang cocok beli tas ini dan siapa yang tidak cocok untuk membeli tas ini. Kita bahas dulu dari bahan yang dipakai nih di sini nih. Untuk si carrier ini tuh kan beratnya itu tidak sampai 1 kilo, 950 gram gitulah, karena emang dia professional series dan ultralight series juga. Jadi tidak terlalu berat, artinya ini masuk ke kategori ultralight lah, di bawah 1 kilo untuk berat dari carrier ini. Untuk bahannya sendiri di sini memakai bahan nylon plus polyester dan udah mempunyai teknologi water repel nih di sini nih. Jadi ketika ketetesan air hujan atau hujan-hujan lumayan agak deras dikit-dikit, air itu akan ditolak oleh bahan tersebut karena ini udah mempunyai teknologi water repellent. Cuman tidak waterproof, kalau hujan udah deras tetap harus pakai rain cover karena udah disediain juga rain covernya, udah include juga, jadi nggak perlu ngeluarin biaya lagi untuk membeli rain cover. Terus kita bahas ke fitur atau kompartemen apa aja yang nantinya lu dapetin, karena di sini ada banyak kompartemen yang tidak dipunya oleh beberapa carrier seri Are yang lainnya. Belakang nih ini ada top lid tentunya nih. Di sini ada top lidnya lumayan gede dan di sini ada 2 kompartemen nih. Ini kompartemen utama untuk si top lidnya, terus ada kompartemen bagian dalamnya nih. Ini second kompartemen, jadi ketika lo mau menyimpan barang-barang yang kemungkinan tidak bisa dipisah, mungkin di bagian atas ini flashlight atau jas hujan, di bagian yang second kompartemen ini atau kompartemen kedua ini bisa untuk si headlamp mungkin, atau center bisa di atas ini. Jadi ketika lu memerlukan barang tersebut secara darurat, ini akan cepat untuk pengambilannya. Nah untuk di bagian dalamnya ini nggak mempunyai kompartemen nih untuk bagian dalam sini nih. Biasanya kan di sini suka ada kompartemen tambahan nih, kayak pakai jaring itu. Karena di bagian luar sini udah ada 2 kompartemen, jadi di bagian dalam sini tidak dikasih kompartemen. Terus kalau untuk pembukaan carrier-nya sih modelnya diserut kayak gini aja, tidak ada penguncian lain. Biasanya kan ada tali webbing ke sini nih, ini nggak ada tali webbing, jadi hanya ada 1 penguncian aja di sini. Memakai tali prusik yang modelnya ditarik gitu, diserut gitu. Nah untuk di bagian bawah sini, ini ada bakal, yang mana bakal ini tuh bakal untuk mengencangkan kompartemen depan atau front pocket. Kita buka dulu untuk si tali ini yang tengah ini. Nah jadi ketika lu buka si bakal ini akan mengunci front pocket nih. Jadi ini ada pocket depan, yang mana luasnya ini lumayan luas dari bagian sini sampai ke bawah sini nih. Ini bahannya bahan kaku dan ini bahan-bahan elastis. Kenapa akhirnya memakai 2 bahan kayak gini? Biar ketika masuk jaket mungkin atau flashlight mungkin di bagian sini, ini akan memberikan ruangan nih, memberikan peregangan ruangan yang lebih gede lagi karena bahan ini elastis dan bahan ini kaku nih. Jadi ada beberapa carrier yang ngasih nih kompartemen depan atau front pocket, tapi ketika dimasukin tuh malah susah nih masukinnya karena emang sempit ruangannya. Ini pun lumayan sempit, tapi karena memakai bahan yang elastis, jadi ini akan memberikan peregangan yang maksimal. Jadi bisalah masuk jas hujan sama flashlight atau flashlight doang di sini. Jadi lumayan memberikan pocket tambahan di bagian depannya sini. Nah setelah tadi kita bahas front pocket, karena bisa menyimpan flashlight atau jas hujan, di sini juga kita dapat quick access nih. Jadi di bagian resleting sini nih, ini bisa dibuka. Jadi ketika lu buka kayak gini untuk si resletingnya, ini bisa membantu untuk pengambilan barang secara darurat. Jadi nggak hanya di bagian atas saja untuk mengambil barang-barang, tapi ketika lu membutuhkan barang-barang yang posisinya ada di tengah,
itu bisa diambil lewat tengah sini. Jadi lebih enak, lebih cepat juga. Dan ketika posisi packaging mungkin ketika lu melakukan packaging kan biasanya itu posisi carrier-nya itu berdiri, ini bisa tidur. Jadi carrier-nya ditidurin, terus lu packingnya melalui bagian tengah situ. Jadi lebih praktis, terus bisa lebih aman juga mungkin menyimpan barang-barang yang kemungkinan ini jangan kegencet nih atau jangan kehimpit oleh barang-barang lainnya, jadi bisa disesuaikan lagi lah. Dari atas kan kita main masukin, jadi bisa melakukan packaging dengan alternatif lain selain dari atas. Jadi di bagian tengah ini quick access untuk pengambilan barang dan untuk melakukan packaging dengan posisi carrier tidur. Jadi ini nilai plus juga nih untuk sebuah carrier, karena tidak semua carrier mempunyai easy access di bagian depan atau quick access di bagian depan sini. Rata-rata di bagian atas dan di bagian bawah. Terus di sini ada untuk holder trekking pole di sini nih. Di sini gua bawa trekking pole juga. Jadi ini untuk bagian kepalanya di sini nih. Bagian kepalanya. Terus di sini yang warna merah ini untuk bagian kakinya. Biasanya sih gua untuk kakinya dilipat kayak gini sekali atau 2 kali. Terus lu kencangkan di bagian sininya. Nah, jadi untuk si holder atau tempat untuk trekking pole ini ada 2, sebelah kiri sama di sebelah kanan sini nih. Untuk trekking pole kan idealnya membawa 2 ya, jangan 1 biar seimbang badan kita, karena emang si trekking pole ini fungsinya untuk tumpuan atau kaki tambahan lah untuk badan kita, karena ketika kita bawa carrier, bawa beban juga, trekking pole akan sangat-sangat membantu lah. Untuk bagian depan itu kita ke bagian bawah lagi. Di sini ada quick access lagi nih di bagian bawah. Jadi ketika tadi pengambilannya bisa di bagian tengah, bisa di bagian bawah juga. Ini ada resleting nih. Ini ada resleting. Nah, resleting di sini bisa lu buka dan di dalamnya nanti ada sekat juga. Ini fungsinya untuk apa? Untuk di bagian bawah sini tuh biasanya kalau gua nyimpen untuk tenda beserta sleeping bag di bagian bawah sini. Terus sekatnya dipasang, baru untuk pakaian ganti. Terus untuk barang-barang lainnya, makanan segala macem, ini di bagian tengah ke bagian atas sini. Jadi untuk bagian bawah, ketika lu nyampe tenda nih, lu bisa langsung mengeluarkan tenda secara cepat karena bisa melalui quick access di sini. Jadi ketika lu nyampe tempat camp, lu bisa langsung mendirikan tenda tanpa mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam carrier ini, karena bisa melalui si quick access yang ada di bawah sini. Jadi lebih mudah lah. Jadi quick access ini kayak semacam wajib banget nih dipunyai oleh semua carrier, karena itu mempermudah ketika kita nyampe tempat camp untuk mengeluarkan tenda lebih cepat. Terus di bagian bawah sini tentunya ada rain cover. Ini rain covernya ini warna abu-abu, kita lihat. Oh iya gini. Jadi ini rain covernya, jadi tulisan array-nya ini miring ke bawah ya, miring, bukan horizontal tapi vertikal kayak gini untuk si huruf array-nya. Jadi ketika lu nanti beli tas ini, lu nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli rain cover karena udah mendapatkan rain cover. Itu dia untuk si fitur sama kompartemennya di bagian depan ya. Terus kita ke bagian side-nya nih, ke bagian kanan sama bagian kiri. Kanan sama kiri sama aja sih, cuman bedanya untuk di bagian kanan sini nih. Kalau di bagian kiri sama kanan ini ada tali kompresi 2 nih. Gue suka kalau carrier punya tali kompresi 2 kayak gini. Jadi gue bisa menyimpan matras. Kadang gue menyimpan tripod juga kalau lagi pengen nge-vlog segala macem atau bikin konten. Jadi bisa disimpan di bagian kanan kiri sini. Karena di sini bisa diamankan pakai tali kompresi kayak gini nih. Terus di bagian bawahnya ini ada tempat untuk botol minum. Ini gue ada botol minum. Ini sebetulnya untuk botol-botol minum yang 1,5 liter ini kayaknya sih masih muat nih, 1,5 liter ya, 1,5 liter masih muat. Cuman agak maksa aja. Ini ukuran yang 750 ml nih untuk si tumbler ini. Dan gue suka di bagian bawah sini nih. Jadi bagian bawah sini dia mempunyai detail yang memakai bahan yang lebih keras atau lebih kaku di sini. Karena biasanya untuk si tempat untuk water bladder ini kan bahannya elastis kayak gini nih. Cuman untuk di bagian bawahnya biasanya pakai bahan kayak gini juga, tapi mudah untuk robek ketika disimpan kayak trekking pole mungkin atau frame tenda mungkin itu kan tajam tuh. Kalau ini dia diperhatikan detailnya di bagian paling bawah sini memakai bahan yang lebih keras dan tidak mudah untuk sobek. Jadi ini detail yang bagus. Kita langsung ke bagian belakang. Oke, untuk di bagian back systemnya pasti lu tanya, back systemnya sama nggak bang untuk seri profesional? Yang ketiganya itu dari Tricora, Carlton sama Mandala. Kalau yang Tricora gue belum lihat, kalau untuk si Mandala gue udah lihat. Dan gue bandingkan dengan si Carlton ini sama aja nih ternyata nih untuk si back system yang dipakai di hampir mungkin semua seri profesional dari Array. Khususnya di Mandala sama si Carlton ini. Untuk si back systemnya pakai back system jaring. Nih. Ini back system jaring memakai bahan nylon, bukan bahan rubber atau karet untuk di bagian back systemnya. Terus di sini ada frame. Ini framenya ini benar-benar premium banget sih. Namanya juga si Carrier Array yang premium. Jadi dia memakai frame-frame yang benar-benar berkualitas dan kelihatan banget niat untuk membuat carrier-nya ini benar-benar
cakep banget lah karena memakai frame yang premium. Jeda dari back systemnya ini benar-benar jauh, jadi ketika punggung kita nempel ke sini pastinya akan tidak gerah karena memang angin itu dari kiri kanan benar-benar ngehembus punggung kita, karena punggung kita nggak langsung nempel sama punggung dari carrier itu sendiri, tapi ke bagian jaringnya aja. Jadi di sini ada jeda untuk angin masuk. Terus untuk si kualitas busa di sini sama dengan si Mandala dulu, karena di bagian sininya ini untuk busanya ini beda dengan carrier area sebelumnya yang pernah gue review juga. Ini untuk si busanya lebih premium juga. Jadi kenapa gue bisa bilang premium, karena ada beberapa si busa yang ketika lo pencet kayak gini ya udah busa-busa yang angin gitu, yang empuk. Tapi kalau ini busanya kayak padat tapi empuk gitu, kayak nggak mudah untuk kempes dalam jangka panjang. Untuk si shoulder strapnya ini. Terus di sini ada hose holder untuk water bladder. Di sini ada peluit juga nih, tali dada ada peluitnya. Terus di sini untuk si hip beltnya ini, nah ini hip beltnya ini yang gua rasa terlalu tipis atau kerasa lebih tipis untuk di bagian busa-busanya di sini nih. Biasanya kan untuk di bagian hip belt ini pakai busa yang padat tuh. Kalau ini busanya tipis, tapi nanti gue coba juga nih apakah sama atau enggak dengan si Mandala ini. Kemarin pas gue pakai yang Mandala itu pas torsonya di punggung gua. Terus ketika gua nyoba ini, sebetulnya sih gua udah nyoba-nyoba di rumah kemarin ya. Gua cari celah-celah kesalahannya, celah-celah nggak enaknya di mana. Terus gua cari juga enaknya di mana untuk si carrier ini. Oke, lu pasang semua aja. Lu bisa lihat di sini di atas tulang ekor gua. Jadi gua sih nyamannya ketika pakai carrier ya di atas pinggul gua nih. Jadi ketika beban itu nggak terlalu narik ke belakang, terus nggak terlalu ke depan juga karena diseimbangkan juga di sini. Nanti lu bisa setting aja nih di bagian sininya. Enaknya sih ini tidak ada jeda atau tidak ada rongga untuk angin di sebelah sini, jadi biarkan nempel aja. Ini untuk back systemnya nyaman kayak si serinya Mandala kemarin, karena ketika gua kemarin nge-review Mandala banyak yang nge-DM ke gua, "Bang, gua udah beli nih si carrier Mandala dan ternyata enak," gitu kan. Beda lah dengan carrier area yang sebelumnya. Ini pun sama nih untuk si back systemnya, karena gue bisa bilang ini persis banget nih untuk si back systemnya. Yang membedakan itu hanya kompartemen di bagian depan aja sama fitur-fiturnya aja. Untuk si back systemnya sama aja nih ke bagian sini. Jadi ini komposisi pas menurut gua dari shoulder strap, back system, di hip beltnya juga. Cuman hip beltnya terasa lebih tipis, tapi tipis kayak gini tujuannya memang agar tidak terlalu berlebihan nih untuk pelukan yang ada di bagian hip belt sini nih. Jadi ini nyaman untuk torso gua yang di tinggi 170 dan berat 60-an, jadi aman dan nyaman juga. Seperti halnya si carrier Mandala kemarin. Nah, sekarang gua akan nyebutin ada 5 kelebihan dan ada 2 kekurangan yang ada di carrier si Are Outdoor Gear ini, yaitu seri Cartons 70 liter. Yang pertama untuk kelebihan carrier ini adalah, jadi rata-rata kalau untuk si carrier ukuran 70 liter, 60 lah gitu kan, itu pasti berat. Itu 2,4 kilo, bahkan ada yang 2,7. Kalau ini 950 gram, nggak nyampe 1 kilo. Jadi untuk ukuran sebesar ini, dengan berat yang diberikan, ini benar-benar jadi satu kelebihan dibandingkan carrier-carrier yang seukuran yang merek lainnya atau seri-seri lainnya. Terus kelebihan yang kedua adalah punya quick access di bagian tengah sini. Nggak semua carrier punya quick access di bagian tengah sini. Kalau di bagian bawah sini, itu hampir semua punya lah. Tapi kalau untuk di bagian tengah sini, tidak semua mempunyai quick access. Jadi untuk pengambilan dan packaging ini akan lebih mudah dan kita lebih nyaman juga untuk menggunakan, atau nantinya ketika digunakan di gunung untuk pengambilannya ini lebih nyaman dan lebih mempercepat kita karena di sini ada quick access atau easy access di bagian tengah sini. Terus kelebihan yang ketiga, back system jaring ini benar-benar sejuk banget ketika lu pakai di kondisi panas nih, apalagi udah berjam-jam perjalanan panas bawa beban juga, tapi karena back systemnya jaring, ini akan sejuk di bagian belakang sini. Jadi ketika punggung lu nempel di sini, ini bener-bener angin sepoi-sepoi di kiri dan kanan bener-bener dikasih. Karena jeda yang dikasih pun bener-bener jauh banget. Jadi gua jamin ini akan sejuk ketika dipakai di perjalanan, apalagi kondisi panas. Terus yang keempat adalah busa yang digunakan di sini empuk banget, tapi tidak kayak empuk-empuk busa-busa angin gitu. Ada beberapa busa yang ketika lo pegang, ini empuk banget, tapi ya ketika dipakai beberapa bulan gitu kan udah kempes. Kalau ini beda, busa yang digunakannya lebih premium, jadi lu mungkin tidak bisa mendapatkan kualitas busa kayak gini di seri-seri Are yang lainnya, karena kayaknya sejauh ini yang gue tahu busa yang kualitasnya kayak gini hanya ada di premium series Are-nya aja atau series profesional Are. Jadi termasuknya si Cartons ini dan si Mandala dan si Tricora. Jadi busanya lebih empuk dan awet nih. Terus kelebihan yang terakhir adalah frame-nya lebih kokoh dan lebih premium juga untuk si frame dari back system ini. Karena gue bandingkan juga dengan yang Bintan itu, nanti gue juga review yang Bintan. Gue bandingkan kualitas frame-nya lebih premium yang ini, dan gue bandingkan dengan beberapa tas Are juga yang frame-nya di luar kayak gini. Ini lebih kokoh, lebih gede juga untuk diameternya. Jadi karena ini professional series ya dari Are ya, dia pasti ngasih
kualitas frame yang benar-benar terbaik dibandingkan dari frame-frame Are yang sebelumnya. Terus ada dua kekurangan di Carrier ini. Gue nggak bakal nutup-nutupin. Di sini ada dua kekurangan yang menurut gue ini sebuah kekurangan. Untuk di bagian hip beltnya nih, ini busanya terlalu tipis menurut gue. Kalau aja ini ditebelin dikit, ini akan lebih meluk di badan-badan kayak gue gitu kan. Ini udah meluk, cuman abis banget gitu si talinya di sini nih. Karena memang udah mah badan gua kecil ya, ketika si hip beltnya lebih tipis, tidak ada sisa sama sekali untuk tali di sini, bener-bener pas banget nih. Jadi kekurangan yang pertama adalah hip beltnya menurut gua kerasa masih terlalu tipis untuk di bagian di busahnya ini. Terus kekurangan yang kedua adalah Carrier ini akan lebih cocok dipakai oleh orang yang pas. Untuk model-model badan kayak gue ini masih pas, dan di bawah gua mungkin untuk berat 55 atau 50 masih pas. Tapi tidak bisa dipakai oleh yang kurus banget nih, karena di bagian sini ya nih, di bagian frame ini kan ada frame nih. Ini frame-nya ini udah paten, artinya kalau emang lu terlalu kecil ya mungkin lu akan segini doang badan lu di sini. Tapi kalau emang ngepas tuh akan di sini nih, lingkar pinggang lu. Tapi ini jangan dipakai juga oleh orang-orang yang bener-bener gemuk banget, over banget. Karena akan ngegantung, mungkin pinggang lu akan posisinya di sini. Jadi si Carrier ini akan nyaman dipakai oleh lingkar torsonya yang benar-benar pas. Jangan terlalu lebih dan jangan terlalu kurus juga gitu kan. Tapi kalau gua kan ini patokannya berat 60 liter nih. Jadi lingkar pinggang gua masih aman banget. 50 kilo, 55 masih aman banget. Terus di 65 kilo, 70, 75 mungkin masih aman banget. Tapi untuk yang badannya mungkin maaf-maaf besar untuk lingkar pinggangnya, kayaknya ini kurang cocok dipakai karena ini udah pas banget si frame-nya di sini, karena tidak bisa di adjustable untuk si bagian frame atau untuk lingkaran dari si frame-nya ini. Jadi ada dua kekurangan. Si busa hip beltnya kayaknya terlalu tipis menurut gua. Terus Carrier ini tidak cocok digunakan oleh orang-orang yang kurus banget dan orang-orang yang gemuk banget gitu. Karena ini harus dipakai orang-orang yang pas, yang sedang-sedang kayak gua gini. Di bawah gua masih bisa, di atas gua masih bisa, tapi nggak over dan tidak terlalu kurang juga. Terus siapa aja yang cocok membeli tas Carrier ini dan yang tidak cocok untuk membeli tas Carrier ini? Yang pertama adalah ini cocok banget untuk lo yang suka bepergian kelompok, artinya rame-rame. Ini bisa nyimpen tenda 2-3 mungkin. Lalu mau kasih porter kayak segala macam, yang pasti ini muat untuk banyak banget. Dan gak cocok untuk lo yang suka bepergian atau melakukan pendakian dengan barang-barang ultralight, karena ya dari ukurannya aja ini udah jauh lah dari kriteria ultralight gitu. Jadi cocok banget untuk lo yang mempunyai atau sering melakukan pendakian berkelompok, karena ini ukurannya bener-bener gede. Dan ini tali kompresinya bisa lo regangkan lagi, dan ini masih bisa muat lebih banyak daripada inilah. Ini baru 70% kapasitasnya gua gunakan. Terus yang kedua, siapa yang cocok membeli Carrier ini? Untuk yang suka camping atau family camp nih sama keluarga, anak istri gitu kan. Mungkin istrinya bisa bawa depek-depek aja, keperluan untuk anak-anaknya atau bayi-bayinya. Semua keperluan untuk ngecamp segala macam bisa disimpan di sini oleh bapaknya tentunya di bawahnya. Jadi untuk Carrier segede ini cocok untuk yang suka melakukan family camp. Kalau emang lu solo camping segala macam, kayaknya ini terlalu gede ya, kecuali mungkin lu solo campingnya ke gunung-gunung yang mempunyai durasi yang lebih lama, mungkin ke Argopuro nih solo camping, ya ini cocok banget. Tapi kalau untuk semalam 2 malam ini kayaknya terlalu gede, jadi tidak cocok untuk yang suka solo camping. Untuk si Carrier ini cocoknya untuk si family camp aja. Terus yang terakhir yang cocok pakai Carrier ini adalah, sebetulnya udah gua bahas tadi di back system, yaitu untuk torso yang pas, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu over atau tidak terlalu gemuk untuk badannya. Jadi itu ada 5 kelebihan yang udah gua kasih, terus ada 2 kekurangan, terus ada siapa yang cocok beli tas ini dan siapa yang tidak cocok untuk membeli tas ini. Kalau emang lu suka dengan Carrier Are ini seri Cartons yang 60 mungkin atau yang 70 liter mungkin, lu langsung sikat aja dengan mengklik link yang udah gua cantumin di deskripsi video ini, karena itu langsung ke toko terpercaya, itu ke Are Official. Jadi langsung sikat aja, bungkus aja sebelum kehabisan, karena kayaknya sih laris banget nih untuk seri Cartons, khususnya sih yang profesional series nih. Yang Mandala kemarin juga banyak yang membungkus, yang Cartons juga kayaknya kemarin udah sempet habis, yang Tricora juga. Jadi gue jamin kalau emang lu membeli tas Carrier Are yang profesional, dia memberi kenyamanan yang tidak lu bisa dapatkan di seri-seri sebelumnya, karena emang ini premium series nih untuk si Carrier-nya. Oke, thank you banget. Jangan lupa untuk share sama like di video ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Nggak subscribe nggak apa-apa. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.